If you like these videos, click here and here if you like more videos like this. Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube seputar otomotif. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah video ini. Selamat menikmati dan jangan lupa, gaspol. Jorge Martin akui terkena gangguan mental. Pengakuan dilemparkan Jorge Martin kenapa dia gagal meraih juara dunia menantang Francesco Bagnaia. Padahal pada paruh kedua musim, terutama di hari Sabtu, seringkali didominasi oleh Jorge, yang merupakan raja sprint musim ini, dengan total 9 kemenangan race pendek, dan 168 poin sprint dibandingkan Bagnaia 140, Martin adalah terkencang. Akan tetapi Martin kemudian selalu hancur di balapan minggu dan ini membuatnya gagal. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku mengalami gangguan mental, ungkap Martin. Dari data musim ini Martin tercatat melakukan 2 kesalahan serius di race utama yakni di Mandalika, Martin crash saat memimpin, dan di Phillip Island yang anjlok di posisi kelima pada lap terakhir dengan ban belakang soft. Martin tersadar dia kehilangan gelar bukan hanya karena terjatuh di final musim di Valencia. Namun menurutnya kunci kekalahannya adalah Mandalika dan melihat ke belakang. Ia juga menyebut balapan GP di Indonesia dan Australia sebagai poin penting. Itu adalah balapan yang bisa mengubah posisi awal memimpin atau tertinggal 27 poin. Itulah intinya, menjadi pembalap terkencang membuatku terlalu percaya diri. Aku berkata pada diri sendiri, aku bisa unggul 5 detik, aku bisa menang dengan ban berbeda, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Tapi di sini kita berada di MotoGP dan itu tidak mungkin. Kalian harus sangat menyadari posisimu dan berusaha untuk selalu ingat bahwa kamu memiliki alat yang sama dengan rivalmu. Aku rasa Misano adalah momen ketika aku berpikir, aku yang terkuat saat ini, menang di Misano, di kandang mereka, sungguh luar biasa, itu adalah feeling terbaik yang pernah ada. Di India aku memenangkan sprint dan berada di posisi kedua dengan ban yang salah. Lalu di Jepang aku memenangkan kedua balapan dan saat itulah saya berkata, oke, kita bisa memenangkan kejuaraan dunia. Namun kemudian tekanan itu datang, aku tidak bisa lagi menikmati race lagi. Aku mengalami gangguan mental di Thailand dan Qatar. Ini pertama kalinya aku merasakan tekanan seperti ini. Mudah-mudahan aku bisa mengambil hikmahnya dan bisa menikmatinya tahun depan. Aku berjanji kepada timku bahwa suatu hari kami akan menjadi juara dunia. Itu belum terjadi, mungkin juga tidak akan terjadi tahun depan. Tapi aku merasa bisa melakukannya, tutup Martin. Yamaha pastikan Marquez family di blok selamanya. Mengejutkan ketika mendengar konfirmasi dari Razlan Razali yang membongkar kebijakan Yamaha terhadap Marquez family, sebab dari mantan bos SRT dan RNF ini ternyata bisa dipastikan bahwa Yamaha tidak akan menerima Marquez family gabung dengan Garputala selamanya. Alex Marquez melakukan debut MotoGP pada tahun 2020 bersama Honda, menggantikan Jorge Lorenzo. Marquez menghabiskan 3 tahun bersama Honda, mencetak 2 podium pada tahun 2020, sebelum bergabung dengan skuad Gresini Ducati pada tahun 2023, memenangkan 2 sprint dan mencetak 2 podium Grand Prix. Dalam film dokumenter DAZN yang memetakan karir Alex Marquez, ia mengungkapkan bahwa sebenarnya Alex mendapat tawaran naik ke Petronas SRT untuk tahun 2021 ketika Fabio Quartararo pindah ke skuad pabrikan. Mantan bos tim SRT dan RNF Razlan Razali membenarkan hal ini. Dia mengungkapkan bahwa kesepakatan telah ditandatangani tetapi Yamaha memblokir langkah ini, dengan menyatakan bahwa tidak ada anggota keluarga Marquez yang boleh gabung di Yamaha, alasannya terkait dengan perselisihan yang dialami Valentino Rossi, saat itu di Yamaha, dengan Marc Marquez pada tahun 2015 di Grand Prix Malaysia. Rossi menuduh pembalap Spanyol berkonspirasi untuk menyabotase harapan titel juara dunianya. Itu adalah tahun kelima Alex Marquez di Moto2. Dia ingin gabung ke MotoGP selama bertahun-tahun hingga pada pertengahan tahun 2019, di Brno,
Aku lalu tawarkan untuk ke MotoGP bersama Petronas Yamaha dengan kontrak 2 tahun. Fabio Quartararo saat itu berada di depan, bertarung dengan Mark pada tahun 2019, dan itu adalah motor yang dia sukai. Yamaha, aku pikir Yamaha cocok untuk gaya berkendaranya. Tetapi tidak berhasil karena alasan lain, ungkap Razali. Pada tahun 2019 kami, SRT, memiliki motor di Moto2. Tetapi Dorna memberi kami slot lain untuk musim 2020. Aku menyukai Alex dan dia ada dalam daftar pilihanku. Jadi, kami mengadakan beberapa pertemuan rahasia dan kami menandatangani kontrak di motorhome Marquez agar dia bisa bersama kami selama 1 tahun di Moto2. Dan pada tahun 2021 ketika Fabio pergi ke tim pabrikan, Alex ke MotoGP bersama kami. Saat itu bulan Agustus tahun 2019, jam 10 malam. Aku mengatakan kepada Yamaha bahwa aku ingin mengontrak Alex untuk Moto2 dan kemudian untuk MotoGP. Namun Yamaha berkata, tidak ada anggota keluarga Marquez yang bisa berada di Yamaha. Aku berkata, mengapa? Ini timku. Itu karena Mark dan apa yang terjadi pada tahun 2015. Itu menjadi masalah pribadi bagi mereka. Yamaha, tutup Razali. Ducati tolak teken kontrak 5 tahun dengan Pecco Bagnaia, bukan langkah bijak. CEO Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, menyatakan bahwa pihaknya takkan memberikan kontrak berdurasi 5 tahun kepada Pecco Bagnaia, meski sangat bangga rider Italia itu berhasil meraih 2 gelar dunia beruntun di MotoGP 2022 dan 2023. Bagnaia berhasil mempersembahkan gelar dunia lagi kepada Ducati musim ini, usai bertarung sengit dengan rider Prima Pramac Racing, Jorge Martin, sepanjang tahun. Ia pun menjadi rider pertama Ducati yang mampu meraih lebih dari 1 gelar dunia di kelas para raja. Lewat Sky Sport Italia pada Minggu, tanggal 26 November tahun 2023, Domenicali mengaku sangat kagum pada Bagnaia. Apalagi, anak didik Valentino Rossi itu mampu mematahkan kutukan 25 tahun, di mana rider GP500 MotoGP yang memakai nomor 1 selalu gagal mempertahankan gelar dunia sejak 1999. Hanya para pembalap hebat yang mampu mengulang gelar dunia. Pecco punya keberanian untuk menggunakan nomor 1 dan kemudian juara lagi. Ini adalah musim yang gila dengan duel luar biasa dengan Martin, yang juga kami ingin ucapkan selamat, ujar Domenicali. Dengan hasil ini, Bagnaia pun dianggap sebagai salah satu rider terhebat dalam sejarah Ducati, yang layak dapat penghargaan tertinggi. Saat ditanya apakah imbalan itu bisa merupakan kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun, Domenicali justru menyebut itu takkan jadi langkah tepat. Sebagai catatan, kontrak berdurasi lebih dari 2 tahun belakangan jadi tren baru MotoGP. Sebelumnya, Marc Marquez sempat teken kontrak 4 musim dengan Honda. Sementara Brad Binder 2 kali teken kontrak 3 musim dengan KTM, Jack Miller juga sempat teken kontrak 3 musim dengan Honda. Tidak, saya tak yakin itu. Kontrak 5 tahun, bisa menjadi keputusan tepat bagi perusahaan kami dan juga baginya. MotoGP adalah olahraga yang kompetitif, di mana situasi bisa berubah-ubah. Kami juga harus selalu bekerja dalam tekanan, ungkap Domenicali. Dalam wawancara yang sama, Domenicali juga menepis gosip Jorge Martin akan dipindahkan ke Ducati Lenovo Team sebagai pengganti Enea Bastianini. Pria asal Italia ini juga sangat senang Fabio Di Giannantonio tetap membela Ducati, meski harus pindah ke VR46 Racing Team. Apakah Bastianini telah dikonfirmasi? Tentu saja, takkan ada perubahan. Kami juga senang atas solusi Giannantonio. Ia sudah membuktikan betapa layaknya ia mendapatkan tempat itu, pungkasnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya sangat senang bisa berbagi informasi dengan kalian melalui channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Saya juga ingin mendengar pendapat dan saran dari kalian, jadi jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih lagi atas dukungan kalian yang luar biasa. Kalian adalah motivasi saya untuk terus berkarya dan menghasilkan konten berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.